teman-teman, kalian boleh istirahat dulu ya. Iya, Mbak. Saat menuju tempat istirahat, Melati tak sengaja menginjak sebuah gelang kuno. Gelang itu berkilau samar. Ia memungutnya, memandangi sejenak, lalu ia memakainya. Angin mendadak berdesir. Aura mencekam terasa sejenak. Loh, Melati, kamu nemu gelang ini di mana? Gelang ini sedikit kuno loh. Iya, bener juga. Emang kamu nggak takut kalau gelang itu berbahaya? Biasanya kalau di film-film gelang kayak gitu tuh ada aura mistisnya loh. Teman-teman, ayo kembali ke tempat, kita lanjutkan latihannya. Ya, Mbak. Oh iya, Mbak, sebentar. Latihan kembali dimulai. Terasa ada yang aneh. Di antara barisan penari, kini tampak sosok Rahayu menari luwes seolah ia bagian dari kelompok. Hanya Melati yang melihat keberadaan Rahayu. Ia tampak bingung apakah ini hanya halusinasi. Melati, sini sebentar. Iya, Mbak, ada apa? Nomor kamu bagus banget pertahankan ya. Nanti tolong bantu koordinasiin teman-teman buat 2 minggu lagi. Oke, Mbak, siap. Aku pulang dulu ya, Mbak. Sudah sore nih. Hati-hati ya, Mbak. Iya. Melati, iku gelangku. Cahaya perlahan menyorot Melati di atas ranjang. Nafasnya mulai teratur, lalu matanya terbuka perlahan. Dok, kamu bangun juga. Minum dulu. Emangnya tadi aku kenapa, Bu? Kamu pingsan di depan rumah Mbak Dewi. Teman-temanmu yang bawa ke rumah. Oh iya, tadi emang aku agak sempat pusing, Bu. Terus teman-teman aku gimana, Bu? Mereka pulang duluan. Iya, tadi mereka pulang duluan. Kan udah mau hampir maghrib juga. Kamu jangan capek-capek ya, Dok. Mungkin kamu pingsan karena kecapean. Nggih, Bu. Pagi harinya, Melati menyapa tetangganya, yang merupakan kakak sahabatnya, yakni Rahayu. Kenapa aroma jadi baru sangat menyengat ya sewaktu Mbak Dewi berpapasan denganku? Mbak Dewi. Sudahlah, mungkin itu hanya halusinasi. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba Ya Allah, anak aku Melati. Kenapa ada Melati Dewi, Melati? Tolong, Yang tadi berjalan, kini terbujur diam. Mbak Dewi telah meninggal dunia, menyisakan tanda tanya. Semoga almarhumah husnul khotimah. Al-Fatihah. Melati melirik matanya membelalak. Bayangan sama Rahayu berdiri di balik tirai. Ketika Melati tertidur, ia memimpikan sosok Rahayu. Mereka menemukan sesuatu. Apa, Rahayu? Jangan biarkan mereka ada di sekitarnya. Bu, Kamu kenapa, Dok? Kamu mimpi Rahayu lagi? enggak, Bu, tapi kayaknya ini sedikit berbeda. Sepertinya Rahayu ingin memberi aku pesan, Bu. siang hari saat Melati dan Buati tengah berbincang di ruang tamu, suara ketukan pelan di pintu mengiringi kedatangan Pak Dedi dengan maksud tertentu. Pak, dia sudah pulang, Pak. Sudah, enggak? Tadi saya akan menikah lagi. Mungkin calon istri besar. Semoga kalian bisa menerima saya ya. Kenapa kami harus menerima Anda, Bu Sari? Kan Bapak sama Ibu saya kan masih sah sebagai pasangan suami istri, Bu Sari, Bu. Jelas banget sih.
Mama beneran mau nikah sama Ustaz. Ini sudah menjadi keputusan kami berdua. Jadi kamu harus menerima semua itu ya. Ayo, tentu ada jari buat kamu dari saya. Ya udah, kalau begitu saya pamit dulu ya. Kenapa semuanya terasa aneh ya? Melati, sini Nduk, bantuin ibu ngewiran jari. Ya Bu, sebentar. Emangnya ini jari dari siapa Bu? Jari dari bapak. Cium bau malamnya, masih baru. Ngewiran jari itu nggak boleh asal-asalan. Jika asal-asalan akan merusak keseimbangan dan hidup tidak bahagia dan harmonis. Wah, memangnya hanya sekali jari ini bisa mengisi kekosongan hati ibu? Orang ibu hari ini nggak kelihatan bahagia sedikit pun. Jari selalu ada dalam siklus orang Jawa, mulai dari bayi, remaja, dewasa, hingga saat meninggal nanti. Jari akan menemani kita di alam yang semu. Sebelum pernikahan Pak Dedi dan Bu Sari dilangsungkan, Melati dan Bu Wati berbincang sejenak. Kamu tahu kenapa Bapak menghadiahi Ibu sebuah jari? Nggak tahu Bu, memangnya kenapa? Jari itu sendiri artinya ojo gampang sere. Hal itu mengingatkan Ibu tidak boleh iri terhadap apa yang bukan milik Ibu. Tiba-tiba Melati mencium aroma yang sama seperti yang sebelumnya, dan terlihat bayang-bayang Rahayu ada di kaca. Selang beberapa waktu, Pak Dedi dan Bu Sari tetap melangsungkan pernikahannya secara sederhana. Jarwo membuang kacamata dan topinya untuk menunjukkan identitasnya. Dan Sari mengetahui bahwa itu adalah mantan kekasihnya. Terima balasanku karena engkau lebih milih menikah dengan laki lebih muda daripada aku. Lepaskan! Lepaskan! Di malam hari sebelum tidur, Melati, Bu Wati, dan Bu Sari duduk berdampingan di satu kursi panjang, menyatu dalam satu perasaan yang tak terucapkan. Nggak kerasa ya Bu, Bapak ninggalin kita secepat ini. Maaf ya Mbak, kalau kehadiran saya di sini semuanya jadi berantakan. Nggak apa-apa, mungkin memang udah takdirnya. Jangan terlalu dalam kesedihan juga. Udah malam nih, yuk tidur. Saya mau ke belakang dulu ya Mbak. Iya. Lagi-lagi Melati bermimpi singkat tentang sebuah buku catatan berisi kisah kelam Rahayu yang seolah menuntun dan mengajaknya masuk ke dalam kisahnya. Diiringi kicauan burung pagi, Melati tergerak mengikuti rasa penasaran dari mimpinya, mencari buku catatan yang seolah memanggilnya dari masa lalu. Bu, kamu tuh ya sibuk nari aja terus. Udahlah, besok-besok tuh nggak usah ke sanggar lagi. Cuma gaul-gaul doang. Coba lihat Mbak Dewi, lebih berbakat daripada kamu. Mbak Dewi terus. Menari juga bakatku, Bu. Toh aku juga berprestasi. Kalah ngomong kosong. Udah besok-besok tuh nggak usah nari-nari lagi. Ayo makan dulu yuk. Duluan saja, aku tidak lapar. Engkau sudah mengurung diri seharian. Ada apa janganmu? Kamu bisa cerita ke Mbak kok. Ibu melarangku menari, Mbak. Dia terus-terusan membandingkan aku dengan engkau. Dia bilang menari tidak ada gunanya.
Aku capek. Aku mengakui kau sangat berbakat di bidang ini. Yang sabar ya adikku, aku juga bangga dengan engkau. Terima kasih, Mbak. Keesokan harinya, Rahayu tetap memaksa untuk pergi ke sanggar. Sesaat pulang dari sanggar, ia bertemu ibunya. Oh, kamu ke sanggar lagi? Kan kemarin ibu udah bilang saya nggak usah ke sanggar. Susah banget sih dibilangin. Yaudah, serah kamu. Dua hari berturut-turut, Rahayu mengonsumsi obat depresi hingga overdosis. Sehingga ia ditemukan meninggal di kamarnya dengan posisi mulut berbusa. Samar-samar ia mencium aroma jarik baru dan muncul Rahayu dengan penampilan indah berkata, Pesanku hanya itu, tolong sampaikan mauku. Di bawah cahaya pagi yang cerah, Buati duduk di balkon membaca buku. Kemudian, Melati datang tanpa banyak kata duduk di sampingnya, membuka 2 lembar cerita, lalu tiba-tiba mengajak ibunya pergi ke pasar. Nek, gimana kalau misalnya hari ini kita pergi ke pasar? Kebetulan aku ada sedikit rezeki, jadi aku ingin memberi kamu jarik baru. Kenapa kok tiba-tiba? Tidak mengapa, Bu. Aku hanya ingin memberikannya untukmu. Ya udah, ya ke pasar. Silakan dulu cariknya mau yang mana, Pak Dinda dulu. Yang ini berapa, Bu? Oh, yang ini 120, Bu. Model terbaru, masih segar loh. Nggak boleh 80 tapi. Nggak boleh, pasnya 100. Ya udah, ya ini aja. Bentar ya, Bu. Ini makasih. Terima kasih ya. Makasih. Keesokan harinya, sepulang dari rumah Ayu, Melati diajak ibu pergi ke rumah Bu Umi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nggak ada ke rumahnya Bu Umi? Oh, sekarang, Bu? Iya, ya. Yuk, bentar. Saat berjalan bersama, Melati mencium aroma jarik baru yang sangat menusuk. Ia sedih. Aroma jarik baru menandakan bahwa seseorang itu akan berpulang. Dan ia mencium aroma itu tepat saat berada di samping ibunya. Dum tananana, dum tananana, dum tananana, dum tananana. Mbak bangga sama kamu. Aku tahu kamu hebat. Aku tahu kamu hebat.